Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kini menjadi bakal calon presiden sudah sangat dikenal masyarakat. Tetapi istri dan anak-anaknya relatif tidak banyak dikenal karena jarang muncul ke publik. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengatakan memang memisahkan urusan pemerintahan dengan keluarga. Dari pernikahannya dengan Iriana, Jokowi dikaruniai 3 orang anak, Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming, merupakan lulusan Management Development Institute of Singapura, kini menjadi pengusaha catering di Solo. Kahiyang Ayu, anak kedua Jokowi, baru saja lulus dari Universitas Negeri Solo, jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Anaknya yang ketiga, Kaesang Pangarep, kini masih menimba ilmu di Singapura. Perkenalan Iriana dengan Jokowi bisa dikatakan terjadi secara tidak sengaja. Iriana adalah teman adik Jokowi, Iit Sriantini. Saat masih sekolah, Iriana sering berkunjung ke rumah karena diajak Iit. Tanpa sengaja, Iriana bertemu Jokowi yang saat itu masih kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari pertemuan itulah mereka berdua akhirnya menjalin hubungan asmara. 4 tahun lebih mereka berpacaran dan pada tahun 1986 Jokowi menikahi Iriana. Saat menikah, Jokowi sudah bekerja di PT Kertaskraft Aceh. Setelah menikah, Jokowi dan Iriana tinggal di Aceh. Ketika Iriana hamil anak pertama, Jokowi memutuskan kembali ke Solo dan melepas karirnya di PT Kertaskraft Aceh. Pemirsa, saya berada di rumah dinas Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami akan mewawancarai Jokowi, tapi tidak sendirian. Karena kalau sendirian, bagi sebagian besar dari Anda, barangkali merasa sudah biasa. Nah, kali ini berbeda dengan biasanya. Jokowi akan kami ajak ngobrol bareng-bareng dengan istrinya, Iriana, dan anaknya, yaitu anak kedua, Kahiyang Ayu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menerima kami di sini. Saya mau tanya sama Bapak dulu. Kami kan mengajukan permohonan untuk bisa ngobrol bareng Bapak dan Ibu ini kan sudah cukup lama. Perlu waktu berapa lama untuk meyakinkan Ibu supaya mau tampil bareng? Kita ini kadang-kadang kan saya di sini, kadang istri di Solo, anak kadang pas di Solo, ada nggak pernah ketemu lah. Sekarang ini kan pas ketemu lah baru bisa. Bu Ana, ini kan sekarang sudah semakin dekat gitu ya dengan waktu Pilpres, dan Ibu tuh sudah semakin dicari, orang semakin ingin tahu sosok Ibu. Tapi saya ingin lebih tanya soal kebersamaan Ibu dan Bapak. Menikah kan sudah hampir 30 tahun berarti ya Bu ya, kan 86. 28 tahun, iya. Iya, 28 tahun. Menikah tahun 86. Iya. Kalau kilas balik itu sedikit Bu, pada saat kenal pertama kali dengan Bapak itu sosok yang langsung bisa meluluhkan hati Ibu atau harus melewati jalan panjang sebelum akhirnya Ibu bisa mengatakan iya pada Pak Jokowi? Enggak, lancar ya. Mulus-mulus aja ya Bu ya? Ya berjalan aja. Ya biasa aja, enggak. Saya sendiri enggak ada pesaingnya lah, nggak ada pesaingnya. Tapi ya pendekatan mungkin berapa bulan, mungkin 5-6 bulan, itu aja. Baru kemudian akhirnya bahasa anak mudanya pacaran gitu ya, kemudian menikah. Begitu saya ajak sepedaan mau, ya sudah berarti mau, itu aja. Oh, jadi belum. Iya gitu. Diajak sepedaan terus mau. Loh, diajak sepedaan mau berarti sudah mau kan? Jadi kan bareng-bareng. Meskipun belum ngomong mau, tapi sudah diajak sepedaan mau berarti kan mau. Jadi kencan pertamanya sepedaan. Sepedaan. Sepedaan Ya, bareng-bareng sama. sepedaan bareng-bareng sama ya bareng-bareng lah saudara-saudara. Jadi dari sepedaan kemudian terus berlanjut dan alhamdulillah akhirnya menikah dengan 3 orang anak. Nah, minggu lalu kami bertanya kepada Bapak tuh tipe suami yang romantis atau enggak? Lalu Bapak mengaku tidak romantis. Menurut Ibu? Ya memang tidak. Tidak, biasa ya. Ya biasa aja. Biasa aja. Pernah nggak Ibu merasa ada hal yang nggak biasa Bapak lakukan dan menurut Ibu itu sudah romantis versinya Pak Jokowi? Biasa ya.
pernah tahu, enggak tahu enggak ya. Enggak lah, yang romantisnya kayak apa? Oh, kita nggak pernah romantis terus saya. amat. Romantis apa enggak berasa pokoknya jalan. Ya biasa saja, kita ini biasa saja, nggak pernah apa romantis misalnya saya berikan bunga itu pernah nggak pernah selama 28 tahun misalnya saya berikan bunga. Enggak pernah. Atau misalnya ulang tahun pernikahan membuat surprise. Enggak pernah juga. Kita tuh saya tuh saya istri nggak pernah punya budaya ulang tahun, memang nggak pernah. Ulang tahun perkawinannya nggak pernah, ulang tahun kelahiran juga nggak pernah Bu. Itu ya ulang tahun ya seperti hari-hari biasa, nggak pernah ada apa-apa, nggak ada yang istimewa, nggak ada. Bapak ini sebetulnya kan bukan tipe yang romantis, tapi kalau sebagai ayah menurut pandangan ibu, tipe ayah yang tegas atau lembut atau bercampur semuanya, ada tegasnya, lembutnya atau humoris? Campur-campur ya. Campur-campur. Lihat situasi. Kalau saya, kalau pas hal yang prinsip ya saya katakan tidak. Hal yang prinsip saya nggak bisa ditawar, itu aja. Tapi kalau ke hal biasa ya banyak guyonannya lah dengan anak. Jadi Bapak tuh sebetulnya tipe yang banyak guyon ya Bu ya? Ya santai, nggak pernah tegang, nggak biasa aja. Tipe yang bawa pekerjaan ke rumah nggak Bu? Misalnya pada saat masih pengusaha pulang ke rumah terus cerita soal kerjaan, terus kemudian saya stres kerjaan, atau kalau di rumah lupakan kerjaan? Enggak pernah. Paling 1-2 tanda tangan itu aja. Ya, Di tanda tangan di rumah, tanda tangan di rumah ya. Tapi kalau cerita pekerjaan, saya selalu saya pisah. Jadi mana pekerjaan, mana keluarga, mana pemerintahan, mana keluarga, selalu saya betul-betul saya pisah. Karena nggak bisa yang namanya campur nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Nah ini soal hobi makan. Bapak ini kan kayaknya nggak hobi makan ya Bu ya? Sarapan nggak suka gitu ya? Yang kami tahu di media biasanya taunya Bapak sukanya makan tempe. Sebetulnya ada nggak makanan favorit lain yang Bapak suka? apa ya biasa. Semua ya. Semua kita makan. Dimakan. Semua dimakan. Pemakan segala. Semua kita makan. Iya. Nggak ada yang favorit. Nggak ada. Ya kalau tempe itu seneng aja, tapi tidak harus. Nggak harus ada. Enggak. Oh, jadi bukan harus ada walaupun sukanya tempe. Apa adanya yang ada. disediakan. Ya apa yang ada kita makan itu aja udah. Dari dulu kan Bapak selalu mengatakan, saya ini dari dulu sekurus ini. Memang dari dulu seperti ini perawakan Bapak ya Bu? Iya, ini mungkin semakin kurus. Nah, kemarin turun 1 on ya. Iya, turun 1 on gitu itu kalau turun. Turun 1 on sih Bu. Jadi kemarin ya. Naik 2 on gitu. Itu seperti berat badan bayi ya Bu ya? Naik 1 ons, 2 ons, turun 1 ons. Dan soal kebiasaan Bapak juga kan katanya makan apa saja, tapi yang tidak pernah lupa adalah soal jamunya. Dan Bapak mengatakan campurannya itu adalah temulawak, jahe, kacang hijau, kasih madu. Ya. Kadang madu, kalau nggak ada yang nggak ada. Ya. Kadang diberi madu, kadang tidak. Kalau pas ada madu ya diberi, kalau nggak ada madu ya enggak. Pokoknya yang paling harus ada itu ya Bu, temulawak, jahe, dan kacang hijau. Ini kan diminum 16-17 tahun terakhir, berarti bukan dari awal pernikahan. Awal pernikahan belum? Enggak ya. Udah punya anak ya? Ya udah punya anak. Saya mungkin ya 17-18 tahunan lah kira-kira, udah lupa kira-kira ada yang orang tua memberitahu, kemudian dicoba, dan setelah 4 bulan 6 bulan kerasa itu enak, sampai sekarang terus kita minum. Itu yang bikin Bapak fit? Silakan. Oh iya, saya cobain. Itu jamu Bapak ya Pak ya? Iya. Ya ini. Jadi nggak dijual, dan saya juga rasanya baru dengar ada campuran pakai kacang hijau. Biasanya kan hanya temulawak dan jahe misalnya, tapi ini pakai kacang hijau. Ini tiap pagi sama sore. Tiap pagi harus minum ya Bu ya? Ya, pagi sore. Tapi sore kadang yang sering nggak keminum, kalau pagi pasti kita minum. Iya. Kalau misalnya pergi keluar kota, Bapak merasa wajib perlu ada? Enggak. Siapa yang buatin?
Kirain udah disiapkan, tinggal diseduh sendiri enggak ya? Enggak, ini kan bukan apa langsung apa Mas? Enggak, Yang basah itu loh. bukan disiapkan kan. Ini kan memang beli dengan beli di pasar segar segar, ya. Beli di pasar langsung di apa ya, tumbuk, masukkan, seduh, udah gitu. Direbus. Nanti asli. Sederhana ternyata ya resepnya. Nah, kalau tadi kan Ibu sampaikan bahwa Bapak itu nggak romantis gitu ya. Kalau ke anak-anak tipenya guyon. Nah, termasuk sekarang anak kan ada 3 ya Bu ya. Laki-laki ada 2, perempuan 1. Menurut Ibu paling deket tuh Bapak sama anak yang perempuan atau justru laki-laki Bapak? Semua deket. Semua dekat? Ya, enggak membedakan. Ini anak perempuan, anak cowok enggak, semua deket. Karena kan biasanya anak perempuan tuh ngerasa lebih dekat sama ayahnya untuk bercerita. Enggak. Sama aja. Sama aja. Nah kalau karena tadi dikatakan sama aja, di segmen berikutnya kita ingin ngobrol dengan satu-satunya putri, jadi anak kedua Bapak dan Ibu, Mbak Ayang. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih ada harapan Pak anak ketiga? Masih ada harapan 1. Tapi kemarin udah ada. Minta catering juga. Saya juga saya nggak mau kayu, sudah ngomong gitu, tapi kan belum.